kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Sudah kangen belum sama kakak-kakak di sini? Kangen. Hari ini ada Kakak Virgin, ada Ibu Vera, ada Kak Yohana. Kita mau muji Tuhan, kita mau katakan selamat pagi Bapak. Dengan sikap berdoa, kita memuji Tuhan, kita datang sama Tuhan. Dengan sungguh-sungguh ya, kita mau katakan selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Ayo adik-adik, sekarang lipat tangan, pejamkan mata, tundukkan kepala. Kita mau berdoa, kita mau datang sama Tuhan Yesus. Kita sama-sama berdoa ya, ikuti Kak Yohana ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami masih diberikan kesehatan untuk memuji, memuliakan Tuhan pada ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mulai ibadah kami. Berkati ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, sekarang Kakak Yohana undang adik-adik semua di rumah bangkit berdiri. Laskar Kristus, siap. Laskar Kristus, siap. SMA Nugra, full grace, full love, full joy. Belum semangat, masih full grace, full love, full joy. Kalau full joy kok belum semangat? Sekali lagi ya, SMA Nugra, full grace, full love, full joy. Oke, semua sudah semangat. Kita mau memuji Tuhan lagi. Kita katakan hari ini harinya Tuhan. Hari ini hari
belum capek kan? Belum dong, sekolah minggu gak udah capek. Kita mau muji Tuhan lagi. Kita katakan, saya bukan pasukan berjalan. Oke? Kita pakai gerakan ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi, saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap, gerak, dor. Saya laskar Kristus, siap, gerak, dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Amin. Muji Tuhan sudah pembukaan sudah. Sekarang apa lagi yang belum ya? Apa ya Kak? Apa ya? Apa ya Bu? Dengar cerita firman. Nah, dengar cerita firman Tuhan. Tapi hari ini giliran siapa ya? Siapa ya? Siapa ya Kak? Siapa ya? Guru April? Bukan. Bukan. Ibu pendeta? Ibu pendeta? Kayaknya juga bukan deh. Siapa ya? Oke. Siapa ya? Kakak kasih clue ya. Orangnya tinggi, badannya besar. Aduh, badannya besar. Bukan kayak Goliat ya, bukan ya. Orangnya tinggi, badannya besar. Dia tuh cowok. Ayo, siapa? Ganteng dong Kak berarti. Pasti ganteng dong. Kalau cowok pasti ganteng. Oke. Kalau adik-adik penasaran, tetap tunggu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan lagi, kita katakan, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, dipersilakan. Ayo kita mundur-mundur. Ayo, ayo, ayo. Oke, shalom adik-adik. Shalom. Oke, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tapi nggak usah ikuti abang berdoa, biar abang yang doakan kita ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Pada minggu pagi ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak Tuhan siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum mendengar cerita firman Tuhan, Abang Loki mau tanya dulu. Adik-adik pernah takut nggak
pasti semua orang pernah takut dong. Jadi abang tanya nih, adik-adik pernah takut sama yang ini enggak? Atau adik-adik pernah takut sama yang ini? Atau adik-adik pernah takut juga sama yang ini? Atau yang di bawah ini? Apa adik-adik pernah takut gelap? Kok gelap? Kok gelap sekali? Wah, untung tidak gelap lagi. Pasti semua orang adik-adik, semua orang pasti pernah takut. Tetapi pada minggu hari ini kita akan menjadi anak yang pemberani. Yes, sekali lagi pada minggu hari ini kita akan menjadi anak yang pemberani. Sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kita buka Alkitab kita baca firman Tuhan dari Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-16, 17 dan 18. Sekali lagi, Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-16, 17 dan 18. Oke adik-adik, abang bacakan ya ayat yang ke-16. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, adik-adik, pada suatu waktu hiduplah pada saat pembuangan Babel ada 4 orang yang berani. Ayo, adik-adik bisa tebak gak? Siapakah orang itu? Ini muka-mukanya. Ayo, bisa tebak gak siapakah orang ini? 4 orang itu adalah Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang kehidupan pemberani seorang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mengapa ya Sadrak, Mesak, dan Abednego disebut sebagai orang yang pemberani? Adik-adik mau tahu kan? Kalau mau tahu, duduk manis-manis dan dengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, suatu hari Raja Nebukadnezar membangun suatu patung yang tinggi sekali. Nah, patung ini sangat tinggi adik-adik. Patung ini terbuat dari emas yang sangat tinggi, sehingga ketika patung itu dibangun, Raja Nebukadnezar memberikan perintah. Ayo, perintahnya adalah ketika sangkakala dibunyikan tut-tut-tut, maka semua orang harus sujud menyembah kepada patung itu. Adik-adik pernah dengar gak suara sangkakala gimana? Suara sangkakala itu begini adik-adik. Nah, suara sangkakala seperti itu. Wih, menakutkan sekali ya. Ketika sangkakala itu didengarkan oleh orang-orang yang ada di Babel, mereka diminta untuk menyembah patung itu. Tetapi ketiga teman kita ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak mau menyembah patung. Ayo adik-adik tahu nggak mengapa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung? Kenapa, Bang? Jawabannya adalah adik-adik di kota lonceng. Nah, lonceng itu menandakan bahwa ada PR untuk adik-adik. PR-nya adalah adik-adik harus membaca 10 hukum Taurat. Nanti divideokan, dikirim ke kami ya. Yes. Karena mereka percaya kepada Tuhan. Di dalam hukum Taurat tidak boleh menyembah patung. Jadi ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego itu mendengar sangkakala, mereka tidak mau menyembah patung. Ketika hal itu dilihat oleh raja jadi sangat marah. Yang marah sekali kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenapa, Bang? Nah, saking marahnya, kenapa raja marah? Karena mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Sadrak, Mesak, dan yang dibuat oleh raja tadi. Nah, adik-adik, ketika raja mendengar hal itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego akhirnya dihukum. Ayo, adik-adik, siapa yang takut dihukum? Ayo, pasti di rumah pernah dong dihukum dong. Ayo, pernah dihukum mamanya enggak? Ayo, Tahu, Bang. pernah dihukum guru
hukuman bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah ia harus dimasukkan ke dalam perapian yang sangat panas sekali. Panas. Lihat apinya ini. Lihat apinya. Panas sekali. Panas. Saking marahnya raja, akhirnya raja membuat perapian itu 7 kali lebih panas. Panas sekali. Aduh. Kalau adik-adik mau dibakar, mau dimasukkan ke perapian, takut nggak? Takut. Takut nggak? Takut. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak takut. Kenapa? Ia sangat pemberani. Ayo, ada yang tahu mengapa ia berani? Jawabannya ada 2. Yang pertama, Sadrak, Mesak, dan Abednego percaya kepada Tuhan. Yang kedua, Sadrak, Mesak, dan Abednego ia mengenal Allahnya. Sehingga di ayat yang ke-16 tadi, ia tidak mau mensujud menyembah kepada patung itu. Dan di ayat ke-17 ia berkata bahwa Allah kami sanggup melepaskan kami. Jikalau Allah kami mengizinkan kami terbakar, kami tetap tidak mau menyembah patung itu. Ia taat, ia berani karena ia percaya kepada Allah dan ia mengenal siapa Allah. Ayo adik-adik, ayo. Apa yang akan terjadi ya selanjutnya ya? Apa yang akan terjadi ya? Yang terjadi adalah ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dibawa ke perapian. Ia berjalan, ia mau dimasukkan ke perapian. Ternyata raja melihat ada orang yang keempat. Siapakah orang itu? Ada yang tahu nggak? Ketika ia berjalan, ia tidak terbakar karena ada seseorang yang mengikutinya. Ayo, siapakah orang itu? Tuhan. Orang itu adalah Tuhan. Tuhan menjaga anak-anak Tuhan yang berharap teguh kepadanya, yang percaya kepada Tuhan. Ketika raja melihat itu, wah, akhirnya raja menjadi terkejut sekali. Ketika raja melihat itu, ia terkejut. Ia berpikir, kenapa Sadrak, Mesak, dan Abednego ini tidak bisa terbakar oleh api? Kenapa? Akhirnya raja itu memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego, wahai hamba Allah, keluarlah. Akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar. Bum. Mereka tidak terbakar oleh api, sedikit pun tidak terbakar. Karena kenapa? Karena Tuhan menyertai mereka. Nah, adik-adik, akhirnya karena ketaatan Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada Tuhan, raja pun juga ikut percaya kepada Tuhan. Banyak orang yang terberkati sehingga Sadrak, Mesak, dan Abednego mendapatkan posisi jabatan pada saat itu. Adik-adik, apakah kita sekarang ini masih takut? Enggak. Masihkah kita takut? Enggak. Adik-adik, kita boleh takut. Nggak salah takut, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Amin. Amin. Pada saat ini adik-adik, firman Tuhan ingin mengajarkan kita menjadi anak yang pemberani. Sekali lagi, menjadi anak yang pemberani seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, ada suara bel lagi bunyi. Nah, bel ini mengingatkan bahwa ada PR. PR-nya adalah adik-adik harus membaca 10 hukum Taurat. Boleh dihafal, boleh dibaca. Oke? Kalau dihafal malah lebih bagus lagi. Oke? Nanti sudah dibaca, sudah dihafal, divideoin mamanya, laju boleh juga divideoin papanya, laju dikirim ke kami. Oke? Oke. Nah, adik-adik, sekali lagi pada minggu hari ini kita diajarkan untuk menjadi anak yang pemberani. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan dan mengenal Tuhan, melakukan semua perintah firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kita berdoa ya. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami belajar dari kesetiaan Sadrak, Mesak, dan Abednego, sehingga ia menyertai, sehingga Tuhan melindungi mereka dalam bahaya. Kami takut Tuhan, kami takut akan virus corona ini, kami takut dengan banyak masalah Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan kami akan melindungi kami.
Tuhan kami akan melepaskan kami seperti Tuhan melepaskan Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam segala permasalahannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kakak-kakak yang cantik, silakan. Oke, tadi kita sudah dengar firman Tuhan disampaikan oleh Guru Rocky. Tadi tentang siapa ya 3 orang yang pemberani? Siapa ya Kak? Ada Sadrak, ada Mesak, terus ada Abednego. Wah, tadi mereka bertiga ini adalah pertama katanya dia adalah orang yang pemberani, yang taat. Makanya saat mereka bertiga masuk dalam api, Tuhan menyertai mereka. Amin. Kita mau memberikan persembahan, kita mau bernyanyi kasihnya seperti sungai. Nanti persembahannya dikirimkan sama Papa ya. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya, berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Oke, kita akan menutup ibadah kita. Kita berdoa, doa Bapa kami. Nanti Bapak terima kasih. Oke, sekarang kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Halo adik-adik. Halo. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik tetap semangat ya. Tetap semangat sekolah minggu. Tetap di rumah, jaga kesehatan selalu. Shalom adik-adik. Shalom.